Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan kode dari pembuatan aplikasi yang berbasis Python menggunakan library Tkinter yang berfungsi untuk menghitung barisan dan deret aritmatika. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna menghitung suku ke n dari barisan aritmatika dan jumlah n suku pertama pada deret aritmatika, yang dimana nantinya pengguna hanya perlu memasukkan suku pertama, beda, dan banyaknya suku. Langsung saja ke pembahasan kodenya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan aplikasi barisan dan deret aritmatika yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, di sini itu ada visualisasi program. Nah, di sini itu ada kode input Tkinter ASTK dan from Tkinter import message box. Nah, ini digunakan untuk membuat jendela aplikasi berbasis GUI atau jendela. Sedangkan ini bawahnya itu ada message box, itu digunakan apabila menampilkan pesan peringatan atau error jika terjadi kesalahan input. Nah, di bawahnya itu ada fungsi untuk menghitung deret aritmatika menampilkan hasil. Nah, di sini itu ada kode def hitung. Nah, ini digunakan untuk menampilkan hitung dari input pengguna. Terus bawahnya ada try, bila ada kesalahan tidak langsung keluar dari aplikasi. Selanjutnya ada nilai A, ini untuk suku pertama, B untuk beda, N sebagai suku ke N. Bawahnya itu ada rumusnya, UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Bawahnya itu ada rumus SN sama dengan N per 2 kali A plus N min 1 kali B. Selanjutnya ada kode ini, hasil UN config teks suku N. Ini untuk menghasilkan perhitungan ditampilkan langsung ke aplikasinya. Ini suku ke N sama UN nya, sehingga pengguna bisa langsung melihat hasil tanpa membuka terminal. Di bawahnya itu ada kode except. Nah, digunakan untuk apabila kita menginput salah input atau menginput huruf, nanti ada tulisan error, input harus berupa angka. Selanjutnya ada kode def reset. Nah, ini digunakan untuk mereset, menghapus atau mereset input dan mengembalikan ke tampilan semula. Jadi pengguna bisa melakukan lagi perhitungan ulang. Di bawahnya itu ada entry, delete untuk menghapus. Ini terus ada hasil UN untuk mereset hasilnya, hasil SN config untuk menghapus SN config. Selanjutnya di sebelah kanan itu ada tampilan aplikasinya. Ya, di sini itu di atas ada judulnya, terus bawahnya itu ada rumusnya, terus bawahnya lagi ada tabel untuk mengisi suku pertama, beda, banyak suku. Terus bawahnya itu ada hitung untuk mengklik hitung. Bawahnya itu ada reset untuk menghapus inputan kita. Terus bawahnya itu ada suku ke N untuk mengetahui hasil dari suku ke N. Dan bawahnya juga ada jumlah N suku SN untuk menghasilkan jumlah suku N nya. Terus sebelah kanan itu ada tampilan aplikasi jika kita menginputnya error atau menginputnya tidak sesuai atau pakai huruf, nanti keluar error input harus berupa angka. Yang berguna untuk membuat tampilan aplikasi, tampilan awal aplikasi. Yang pertama itu ada kode root sama dengan tk.tk, itu berfungsi untuk membuat jendela aplikasi, ya. Terus selanjutnya ada kode root title deret aritmatika, itu berguna untuk judul aplikasinya yang nanti terletak di atas jendela aplikasi, yaitu di sini, ini yang judul deret aritmatika, judul aplikasinya. Selanjutnya ada root geometri 430 dikali 560, itu berguna untuk menentukan ukuran aplikasinya, yaitu dengan lebar 430 dan panjang 560. Selanjutnya ada root resizable false, itu berguna untuk
itu berguna agar ukuran aplikasinya itu tidak berubah-ubah, agar ukurannya itu tetap. Yang selanjutnya itu ada root configure bg pagar FDE 2E4 itu berguna untuk menentukan warna latar belakang jendela. Ini warna soft pink ya. Selanjutnya itu ada kode-kode yang berguna untuk mengatur tampilan judul yang ada pada jendelanya ini. Pertama itu ada kode judul sama dengan TK label root. Ini untuk membuat judul agar judulnya itu berada di jendela, muncul pada jendela. Selanjutnya ada kode teks aplikasi barisan dan deret aritmatika. Itu berguna untuk menentukan isi dari judulnya. Ini isi dari judulnya yaitu aplikasi barisan dan deret aritmatika yang ini. Selanjutnya ada kode font sama dengan Sigoi UI, 14, bold itu untuk menentukan tulisan judulnya agar dengan fontnya itu Sigoi UI dengan ukuran 14 dan di bold agar judulnya itu terlihat jelas. Selanjutnya ada kode BG sama dengan pagar FDE 2E4 itu untuk warna latar belakang judulnya, warna dasarnya ini, belakang tulisan aplikasi ini untuk warna soft pink. Selanjutnya ada kode FG pagar AD1457 itu untuk mengatur warna judulnya, warna tulisan judulnya, yaitu warna ini tulisan aplikasi barisan dan deret aritmatika. Yang selanjutnya yang terakhir itu ada kode judul titik pedi itu berguna agar judulnya itu berada di atas dan berjarak agar terlihat rapi. Jadi di sini sama sini tuh ada jaraknya agar judulnya itu terlihat rapi. Jadi kode-kode yang pertama tadi ini itu kode untuk mengatur tampilan aplikasinya. Terus yang kedua itu untuk mengatur tampilan judulnya ini, judul yang berada pada jendela aplikasi. Oke, selanjutnya kita akan bahas terkait mengatur tampilan rumus. Nah, jadi di sini itu sudah ada input dan outputnya ya. Ini inputnya dan ini outputnya. Yang pertama langsung saja ya, kita memasukkan rumus sama dengan TK titik label. Nah, baris ini tuh artinya kita membuat sebuah tulisan di aplikasi. Nah, tulisan ini tuh disebut label. Kenapa namanya rumus? Karena tulisan ini isinya memang rumus matematika. Nah, kemudian itu nanti kita ada card, koma. Nah, card ini gitu bisa kita bayangin sebagai wadah atau papan. Jadi, tulisan rumusnya nanti bakal muncul di dalam card, bukan sembarang tempat lagi ya. Kemudian ada teksnya. Teksnya itu seperti isi tulisannya ya. Nah, jadi ini itu artinya itu isi teks yang akan ditampilkan di sini ya. Nah, di sini kenapa ada garis miring N? Garis miring N itu artinya pindah baris. Nah, kenapa garis miring N-nya ada dua? Nah, ketika garis miring N sama garis miring N itu ada dua, artinya itu pindah dua baris supaya ada jarak. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Makanya nanti di layar judul itu rumusnya, judul dan rumusnya itu nanti kelihatan rapi dan terpisah. Nah, kemudian itu kita bahas font. Nah, font ini itu untuk mengatur jenis huruf dan ukuran huruf. Kita di sini menggunakan jenis huruf ini ya, teman-teman. Dan ukurannya kita menggunakan ukuran 11. Nah, tujuannya supaya apa sih? Tujuannya itu agar tulisannya itu lebih jelas dan nyaman dibaca. Begitu ya. Nah, kemudian itu ada BJ. BJ sama dengan ini white. Nah, kenapa sih white dan di sini nanti hasilnya putih? Nah,
BJ itu kan singkatan dari background. Background itu artinya nanti latar belakang warna tulisan itu dibuat putih. Ketika kita inputnya warna pink, nanti hasilnya di sini juga akan warna pink ya. Langsung lanjut ke ini FG sama dengan foreground. Nah, foreground itu artinya itu warna tulisannya. Nah, kita input di sini itu warna tulisannya itu warna pink ya, teman-teman. Ini seperti ini. Nah, kemudian itu ada justify. Nah, justify itu untuk mengatur posisi tulisan. Nah, kita di sini menggunakan center ya. Artinya rata tengah. Nah, jadi rata tengah ini cocok untuk judul dan rumus supaya kelihatan rapi. Kemudian yang terakhir itu ada menampilkan tulisan ke layar. Nih, rumus titik tag itu kurung buka PD sama dengan 15. Kalau diibaratkan itu seperti benar-benar kita tuh menempelkan tulisan ke layar. Nah, tag kurung buka 15 itu supaya labelnya itu muncul. Nah, PD 15 itu kasih jarak atas dan bawah supaya nggak dempet-dempetan ya. Nah, jadi kesimpulannya dari kode ini tuh digunakan untuk menampilkan rumus barisan dan deret aritmatika dalam sebuah aplikasi Python. Nah, jadi kode ini tuh menghitung nilai UN atau SN. Nah, jadi salah ralat. Jadi kode ini itu tidak untuk menghitung nilai UN dan SN, tapi untuk menampilkan rumusnya saja supaya lebih rapi, menarik, dan bisa dijadikan sebagai media pembelajaran interaktif. Nah, jadi dengan coding seperti ini itu bisa menggabungkan matematika dan teknologi sehingga belajar lebih modern dan tidak membosankan. Ya, di sini ada def. Def itu kata kunci untuk membuat fungsi. Nama fungsinya itu buat input yang menerima satu parameter text. Terus di sini kita membuat frame sebagai wadah komponen dengan guard sebagai induknya dan backgroundnya putih. Terus frame titik back dalam kurung PD16 ini untuk menampilkan frame ke dalam tampilan aplikasi dengan jarak atas bawahnya itu 6. Ini satuannya pixel. Terus titik label, kita membuat labelnya itu masih di dalam frame. Terus parameter teks sama dengan teks ini digunakan untuk mengisi teks pada label, dimana nilainya nanti diambil dari parameter fungsi sehingga isi label dapat berubah sesuai nilai yang dikirim saat fungsi diambil. Terus di sini ada parameter font untuk mengatur font. Font ini menggunakan font Sequoia UI. Size fontnya ini 10. Terus backgroundnya putih, foregroundnya ini kode warna ini merah ke ungu-unguan gini. Terus ada parameter width sama dengan 18 itu digunakan untuk mengatur lebar label dengan satuan karakter. Terus ada parameter anchor sama dengan W, ini berfungsi untuk meratakan teks ke kiri di dalam label agar tabelnya lebih teratur. Terus titik back dalam kurung side left ini untuk menampilkan label dan meletakkannya di sisi kiri frame. Terus entry sama dengan TK entry ini untuk membuat sebuah kotak input yang nantinya buat input data. Terus ini juga TK entry-nya masih di dalam frame. Terus ini ada pengaturan fontnya juga masih pakai Sequoia UI. Terus nanti kalau misal kita masukin data di sini nanti bakal fontnya Sequoia UI. Terus size fontnya di sini bakal 11. Terus ada parameter width, ini lebarnya 15 satuan karakter. Terus border width-nya 1. Ini border width-nya 1. Terus gaya garisnya solid. Terus ada entry titik back, side-nya right, ini untuk menampilkan
kotak input dan meletakkannya di sisi kanan frame biar sejajar sama ini. Terus return entry ini untuk mengembalikan objek entry agar nilai yang dimasukkan pengguna dapat diambil dan digunakan pada proses selanjutnya. Terus baris entry A ini variabel entry A tuh untuk memanggil fungsi buat input dengan parameter teks suku pertama dalam kurung A, sehingga dibuat sebuah baris input untuk memasukkan nilai suku pertama dan hasilnya akan disimpan ke dalam variabel entry A. Begitupun entry B itu memanggil fungsi input ini, terus parameternya beda dalam kurung B nanti bakal disimpan di entry B dan selanjutnya. Jadi di sini kita akan membuat program sebuah tombol yang bernama PTN Hitung. Tombol ini akan ditempatkan di jendela utama aplikasi. Jadi otomatis nanti akan muncul di layar utama. Tulisan yang ditampilkan di tombol adalah Hitung, dibuat dengan font Segue UI dengan ukuran 11 dan gaya bold atau tebal. Selanjutnya, warna latar tombol dipilih warna pink, sementara warna tulisannya berwarna putih. Lebar tombol diatur cukup besar, yaitu 20 satuan. Saat tombol ini ditekan, warnanya akan berubah menjadi pink yang lebih gelap sebagai tanda bahwa tombol yang sedang diklik Saat tombol ini ditekan, warnanya akan berubah menjadi pink yang lebih gelap sebagai tanda bahwa tombol sedang diklik. Artinya, begitu tombol hitung ini ditekan oleh pengguna, program langsung menjalankan proses perhitungan yang ada di fungsi tersebut. Selanjutnya, program akan membuat tombol kedua yang bernama PTN Reset. Tombol ini juga diletakkan di jendela utama. Tulisan pada tombolnya adalah reset, yang biasanya dipakai untuk mengembalikan kondisi awal, misalnya mengosongkan input atau hasil perhitungan. Font yang dipakai masih sama seperti tombol yang tadi, tombol hitung. Hanya perbedaannya terdapat pada ukuran font, yaitu lebih kecil dari ukuran tombol hitung. Warna latarnya itu berwarna pink muda, sedangkan warna tulisannya berwarna ungu gelap agar tetap jelas ketika dibaca. Lebarnya disamakan dengan tombol hitung. Tombol ini juga dibuat tanpa efek timbul. Ketika tombol reset ini diklik, fungsi reset akan dijalankan yang isinya tergantung kebutuhan aplikasi, biasanya untuk membersihkan data atau untuk mengulang dari awal. Yang terakhir tombol ini juga ditampilkan ke layar. Jadi secara keseluruhan dua tombol ini saling melengkapi. Satu untuk menjalankan perhitungan dan yang satu lagi untuk mengulang atau membersihkan hasil perhitungan. 6 ya. Ini kita bisa lihat. Baik, bagian ini saya akan menjelaskan kode program untuk menampilkan suatu hasil perhitungan pada slide kali ini. Pada potongan kode ini kita membuat dua buah Wikmet ya, label menggunakan library Skinter, yaitu hasil UN-nya itu, hasil UN dan hasil SN-nya. Hasil UN, hasil SN-nya ini teman-teman. Dari hasil UN ini, kalimat ini hingga FG ini ya teman-teman, kita bisa lihat itu tertuju pada situ TKLable. Nah, dalam kalimat TKLable ini digunakan untuk menampilkan teks atau output. Dan kita bisa lihat itu root. Itu merupakan parent window. Artinya label ini ditampilkan di jendela utama teman-teman. Dan yang ketiga itu ada teks. Ini kalimat ini, teks. Sama dengan tanda petik suku ke N itu dalam kurung UN sama dengan negatif terus tanda petik lagi. Itu merupakan nilai awal sebuah output. Dan tanda negatif ini bisa dilihat, negatif ini itu menunjukkan hasil belum dihitung. Dalam kalimat font, BG dan FG itu digunakan untuk mengatur suatu tampilan visual dan bukan logika. Label ini tuh tidak melakukan perhitungan, tetapi menyediakan tempat untuk menampilkan hasil UN-nya. Setelah fungsi hitung dalam kurung dijalankan, dan kita bisa lihat hasil UN titik pack ya, PD sama dengan 8, kita bisa lihat di sini ya. Pack digunakan sebagai layout manager.
dan pedi sama dengan 8 memberi jarak vertikal agar tampilan itu lebih rapi. Dan kita bisa lihat selanjutnya hasil SN sama dengan check label hingga ke FG ya, hingga hasil SN pack ya. Kode ini itu memiliki fungsi yang sama, namun hasil hasil SN-nya digunakan untuk menampilkan hasil jumlah N suku ke SN. Dan output ini juga akan diupdate secara dinamis setelah proses perhitungan selesai. Lalu kita bisa lihat ke roots ya teman-teman. Roots ini, roots main loop dalam kurung. Baris ini adalah inti dari aplikasi GUI Skinter. Jadi main loop ini berfungsi menjalankan suatu event dari loop. Dan tanda baris ini aplikasi akan langsung tertutup. Dengan main loop, aplikasi tetap berjalan dan menunggu interaksi user seperti klik tombol gitu. Untuk penjelasan kali ini, itu kode ini berfungsi sebagai output layer, yaitu bagian yang bertugas menampilkan suatu hasil perhitungan ke antarmuka pengguna, bukan menghitung. Ingat itu. Dan ketika tombol hitung itu ditekan, secara alur pemrograman yang pertama, user menekan tombol hitung, dan yang kedua fungsi hitung itu dijalankan. Fungsi hitung. Dan yang ketiga itu di dalam fungsi tersebut nilai UN dan SN-nya itu dihitung. Untuk yang keempat, output ditampilkan dengan perintah seperti misalnya hasil UN config text sama dengan F tanda petik suku ke N. UN sama dengan UN tanda petik lagi. Terus misalkan lagi hasil SN config text sama dengan F tanda petik jumlah N, suku SN sama dengan dalam kurung SN. Artinya dalam label yang tadi disiapkan di halaman ini yang saya jelaskan akan diupdate gitu. Dan teks awal diganti dengan hasil perhitungan aktual. Mungkin dari kesimpulan yang saya jelaskan tadi ya untuk teman-teman, berdasarkan potongan kode tersebut itu dapat disimpulkan bahwasanya pengguna Wiknet itu pada label, pada Skinter itu berperan sebagai media output yang menampilkan hasil perhitungan suku ke N dan jumlah N suku. Sementara itu, dalam mode main loop ini yang tertera di sini, main loop memastikan aplikasi GUI tetap berjalan dan responsif terhadap interaksi pengguna. Itu mungkin demikian ya. Aplikasi ini menunjukkan bagaimana sih konsep matematika dalam diimplementasikan ke dalam pemrograman Python menggunakan Skinter dengan permisahan yang jelas antara proses, perhitungan, dan tampilan outputnya. Itu mungkin dari penjelasan dari kelompok kami, mungkin dapat dipahami dan bermanfaat ya. Dari kelompok kami ucapkan mohon maaf apabila ada salah kata selama menjelaskan dalam presentasi kali ini, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, dan like juga untuk video kami. Terima kasih. So, bye-bye. Terima kasih teman-teman.